Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada seluruh mahasiswa peserta sertifikasi Qualified Internal Auditor tingkat dasar. Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan soal-soal bagian kedua untuk modul pengendalian internal dan manajemen risiko. Jadi pada bagian kedua ini saya juga akan membahas 50 soal lagi terkait dengan modul pengendalian internal dan manajemen risiko. Baik, saya akan tunjukkan soalnya terlebih dahulu. Jadi ada 50 soal. Kita lihat untuk soal yang pertama. Pengendalian internal yang dimiliki dalam upaya pencapaian tujuan organisasi dibutuhkan untuk, ya, jadi untuk yang soal pertama, ya, jadi pastikan bahwa tujuan dari pengendalian intern tersebut adalah menjaga kegiatan operasi organisasi secara efektif dan efisien, ya, jadi efisien dan efektif, serta mengurangi tingkat risiko yang dihadapi. Ya, jadi tujuan dari pengendalian risiko adalah untuk mengurangi tingkat risiko. Jadi kalau Anda perhatikan ada dua jawaban B dan C, ya, yang sama-sama, B, B, C dan D, ya, B, C dan D. Ya. Tetapi apa yang membedakan? Yang D tidak ada efektifnya dalam menjaga operasi organisasi. Kemudian yang terpenting lagi adalah pengendalian intern itu tidak dapat memberikan kepastian, atau tujuan dari pengendalian intern itu tidak memberikan kepastian, ya, bahwa kegiatan operasi itu berjalan dengan lancar, karena tadi tergantung dari bagaimana individu yang ada di dalam organisasi. Jadi hanya mengurangi tingkat risiko yang dihadapi, sehingga jawaban yang lebih tepat, ya, itu adalah yang C. Ya. Kita beralih ke soal nomor 2. Soal kedua, fungsi dasar yang harus dijalankan manajer dalam pengelolaan organisasi yaitu, ya, ini seperti di dalam apa namanya, manajemen, ya, di pengantar manajemen, ya, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Jadi jawaban yang betul adalah A. Soal nomor 3, mengevaluasi posisi atau kondisi organisasi saat ini dan menetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai organisasi di masa depan merupakan fungsi dasar dari perencanaan. Jadi menetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai organisasi di masa depan itu adalah merupakan fungsi dasar dari perencanaan. Soal nomor 4, risiko merupakan bentuk kombinasi dari D, ya, dampak dan kemungkinan. Kemudian nomor 5, perlakuan terhadap suatu risiko dapat berupa salah satu dari jawaban di bawah ini kecuali, ya, ini sama seperti di bagian 1 bahwa risiko itu tidak dapat dihilangkan. Ya, jadi risiko itu tidak dapat dihilangkan. Risiko itu bisa dihindari, bisa dikurangi, atau bisa diterima. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 6, definisi pengendalian intern menurut COSO merupakan proses pencapaian tujuan sebagai berikut. Jadi kalau Anda perhatikan, tujuan dari COSO itu adalah agar kegiatan operasional perusahaan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien, kemudian laporan keuangan yang disajikan handal, dan yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sehingga untuk soal nomor 6, ini adalah semua jawaban benar. Soal nomor 7, manakah konsep yang benar dari definisi pengendalian intern di bawah ini? Jadi yang tepat itu adalah B, ya, jadi tujuan dari pengendalian intern adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Soal nomor 8, jadi manfaat kerangka kerja pengendalian intern COSO adalah A,
memberi kesamaan pandangan tentang pengendalian. Soal nomor 9, pengendalian yang dilakukan oleh manajer tingkat menengah merupakan pengendalian tingkat proses. Ya, jadi kalau transaksi itu manajer tingkat rendah, sedangkan divisi dan entitas ini adalah tingkat level atas, ya, atau yang paling tinggi. Soal nomor 10, berikut ini adalah contoh pengendalian tingkat transaksi yang didesain untuk memitigasi risiko di tiap tingkat organisasi kecuali D, pengawasan. Ya, jadi karena yang diminta adalah kecuali gitu ya. Jadi otorisasi, dokumentasi, pemisahan fungsi adalah merupakan contoh pengendalian tingkat transaksi yang didesain untuk memitigasi risiko di tiap tingkat organisasi. Soal nomor 11. Elemen pengendalian komitmen yang ditetapkan COCO berkaitan dengan kriteria B, nilai-nilai etika, integritas, kebijakan sumber daya manusia, wewenang, akuntabilitas, dan rasa saling percaya. Soal nomor 12. Rencana-rencana harus disusun dan dikomunikasikan untuk memandu upaya pencapaian tujuan organisasi. Merupakan salah satu kriteria dari pengendalian pada elemen A, tujuan. Nomor 13, salah satu kriteria pengendalian pada elemen kapabilitas merupakan C, keputusan dan tindakan berbagai bagian organisasi yang berbeda harus dikoordinasikan. Soal nomor 14, kriteria pengendalian pada elemen pemantauan dan pembelajaran terdiri dari D, ya, jadi asumsi-asumsi yang mendasari penetapan tujuan organisasi secara periodik itu harus dinilai dan dikoreksi. Yang soal nomor 15, beberapa tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh COCO adalah sebagai berikut. Ya, jadi keandalan pelaporan internal dan eksternal itu adalah merupakan tujuan intern dari COCO, efektivitas dan efisien operasi juga, ketaatan pada hukum dan regulasi serta kebijakan internal, sehingga semua jawaban benar. Ya. Pilihannya adalah D. Penanggung jawab utama pengendalian intern dalam perusahaan dipegang oleh A, manajemen. Ya. Kemudian nomor 17, tanggung jawab Dewan Komisaris atas sistem pengendalian intern adalah C, memberikan panduan, kemudian melaksanakan tata kelola, dan mengawasi secara aktif. Soal nomor 18, tanggung jawab manajer puncak atas sistem pengendalian intern adalah A, menangani risiko-risiko tingkat entitas. Soal nomor 19, yang bertanggung jawab dalam melaksanakan sistem pengendalian intern, ya, itu adalah seluruh pegawai. Jadi Anda bandingkan dengan ini, di penanggung jawab utama pengendalian intern itu adalah manajemen, tetapi penanggung jawab pelaksanaan, yang bertanggung jawab dalam melaksanakan itu adalah setiap pegawai. Ya, jadi seperti pertanyaannya sama tetapi berbeda. Ya, jadi kalau pelaksanaan itu adalah merupakan tanggung jawab dari setiap pegawai. Soal nomor 20, tanggung jawab dalam memonitor dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian intern adalah auditor internal. Ya, jadi kita tadi yang bertanggung jawab terhadap sistem pengendalian intern itu adalah manajemen, yang bertanggung jawab pada pelaksanaan itu adalah setiap pegawai, sedangkan yang bertanggung jawab dalam memonitor dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian intern adalah auditor internal. Ya. Soal nomor 21, tujuan evaluasi sistem pengendalian intern adalah A, memastikan pengendalian telah dilaksanakan, B, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian
intern. Jadi yang betul adalah jawaban A dan B. Ya, sehingga Anda pilih yang D. Nomor 22, karakteristik desain dan pelaksanaan sistem pengendalian yang efektif adalah sebagai berikut kecuali. Ya, ini Anda perhatikan adalah kecuali. Jadi B, yaitu menurunkan tingkat risiko. Soal nomor 23, penelaahan dan pengujian yang dilaksanakan atas bukti-bukti tertulis merupakan teknik pengujian A, review dokumen. Soal nomor 24, untuk mengetahui pencapaian sasaran organisasi, penilaian kinerja, penilaian tingkat risiko, serta penilaian efisiensi pengendalian melalui perbandingan manfaat dan biaya dapat digunakan teknik pengujian D, ya, analisis. Soal nomor 25, teknik pengujian observasi dilakukan untuk, ya, jadi kapan observasi itu dilakukan, kalau memahami lingkup tujuan serta proses risiko itu adalah merupakan ketika survei pendahuluan. Kemudian pengujian dapat melakukan analisis, ini juga tidak dilakukan pada untuk teknik pengujian observasi, yang betul adalah C. Ya, menguji kesesuaian alur proses dengan prosedur standar yang ditetapkan serta pelaksanaan aktivitas pengendaliannya. Yang D, nomor 26, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan terhadap risiko adalah, ini diulang lagi ya pertanyaannya, jadi bisa menghindari risiko, menerima risiko, membagi risiko, dan memindahkan risiko. Jadi pilihan A, C, dan D itu tidak tepat karena di situ adalah ada pilihan menghilangkan risiko. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu kita tidak bisa menghilangkan risiko. Kita hanya bisa menghindari, menerima, membagi, ataupun memindahkan. Ya. Soal nomor 27, manfaat dari manajemen risiko antara lain A, yaitu menurunkan kejutan dan kerugian operasional. Ya, karena risiko adalah timbul karena adanya ketidakpastian yang dihadapi oleh organisasi. Nah, ini jadi tujuannya adalah untuk menurunkan kejutan atau kerugian operasional. Soal nomor 28, manajemen risiko membantu manajemen menyempurnakan tata kelola organisasi sehingga B, organisasi menjadi patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Soal nomor 29, risiko di suatu organisasi dipengaruhi oleh D, seluruh karyawan. Ya, jadi karyawan ataupun seluruh anggota organisasi itu sangat mempengaruhi risiko dari suatu organisasi. Soal nomor 30, pengelolaan manajemen risiko diharapkan dapat memberi keyakinan kepada Dewan Pengawas dan manajemen senior secara C, memadai. Soal nomor 31, dimensi kerangka pengendalian internal terpadu meliputi 3 dimensi, yaitu tujuan entitas, level kegiatan, dan komponen pengendalian intern. Jadi yang betul itu adalah D. Soal nomor 32, menurut SEC, kerangka pengendalian yang tepat meliputi unsur konsisten dalam pengendalian internal, lengkap dan relevan terhadap pelaporan keuangan. Jadi jawaban yang betul adalah D. Soal nomor 33, COSO 1 adalah kerangka terpadu pengendalian intern dengan pencapaian tujuan antara lain C, pelaksanaan manajemen risiko secara menyeluruh. Soal nomor 34,
COSO melakukan peningkatan melalui penegakan etika bisnis, pengendalian internal, dan corporate governance. Jadi jawaban yang betul adalah D. Kemudian yang berikutnya, ya ini seringkali ditanyakan ya terkait dengan komponen pengendalian internal menurut COSO, itu adalah pengendalian lingkungan, analisis risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Soal nomor 36, manajemen mempertimbangkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi kemungkinan dan pengaruh dari peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Hal ini merupakan komponen pengendalian penilaian risiko. Jawaban yang betul adalah A. Soal nomor 37, salah satu pokok pertimbangan dalam menerapkan ERM di bawah ini, kecuali, ya, jadi kalau mengurangi kekeragaman kinerja yang tidak dapat diterima, itu adalah merupakan pokok pertimbangan dalam ERM. Mengintegrasikan bermacam-macam pandangan manajemen risiko itu juga, membangun keyakinan investor dan stakeholder itu adalah merupakan pokok pertimbangan dalam menerapkan ERM. Sedangkan yang D, meningkatkan pengendalian internal perusahaan itu adalah yang tidak tepat ya. Sehingga poin yang dipilih adalah D ya, karena kecuali. Soal nomor 38, mengoptimalkan biaya manajemen risiko, membantu memperbaiki kinerja bisnis, merupakan peran yang diharapkan diperoleh dari penerapan B, yaitu ERM. Soal nomor 39, ya, soal nomor 39, salah satu peran ERM untuk meningkatkan corporate governance adalah dengan cara D, memperkuat Dewan Pengawas, mendorong penilaian atas manajemen senior. Soal nomor 40, ruang lingkup dan aplikasi ERM antara lain adalah, jawaban yang betul adalah B, ya, melindungi aset yang berwujud dan tidak berwujud. Soal nomor 41, metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan masa depan dan mengeksplor implikasinya disebut sebagai skenario analysis. Soal nomor 42, metode yang digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh dari berbagai risiko terhadap operasi perusahaan, mengidentifikasi dan mengkuantifikasi kemampuan yang dibutuhkan, disebut sebagai business impact analysis. Soal nomor 43, metode yang digunakan untuk menganalisis kegagalan yang disebabkan oleh kehilangan aset disebut sebagai C, root cause analysis. Soal nomor 44, jadi metode yang digunakan untuk menganalisis kegagalan ekonomi ataupun keuangan yang berkaitan dengan faktor eksternal atau bencana alam disebut sebagai root cause failure analysis. Soal nomor 45, teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi jalan di mana komponen, sistem, atau proses dapat gagal untuk memenuhi maksud rancangannya disebut sebagai failure modes and effect analysis. C. 5, jawaban yang betul adalah C. Soal nomor 46, peran yang dilarang dilakukan oleh audit internal terkait ERM adalah sebagai berikut. Kecuali D, menjadi pusat koordinasi, pemantauan, dan pelaporan risiko.
Kemudian soal nomor 47. Penyedia assurance pada lini pertama itu adalah manajer senior. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 48. Penyedia assurance pada lini kedua adalah unit kepatuhan. Di A, jadi nomor 48 jawabannya adalah A. Nomor 49, penyedia assurance pada lini ketiga itu adalah auditor internal. Jadi Anda bisa lihat ya, penyedia assurance pada lini pertama, manajer senior, kedua unit kepatuhan, ketiga itu adalah auditor internal. Peta assurance yang dibuat berdasarkan struktur kerangka manajemen risiko memuat beberapa hal kecuali, jadi tingkat risiko itu masuk dalam peta assurance, cakupan audit itu juga masuk dalam peta assurance, kategori risiko signifikan itu juga masuk dalam peta assurance. Jadi yang tidak masuk adalah atau kecuali di sini dalam soal nomor 50 adalah jumlah temuan audit. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan soal terkait dengan pengendalian internal dan manajemen risiko. Selamat belajar dan semoga Anda lulus semua dalam sertifikasi Qualified Internal Auditor tingkat dasar. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, atau malam, dan selamat melakukan aktivitas yang lain.